Bukan cuma beli dari negara lain, tapi benar-benar produksi sendiri. Bukan cuma jadi penonton di kancah industri militer dunia, tapi kita punya andil besar dalam menciptakan pesawat tempur yang canggih. Kalau selama ini Indonesia cuma dikenal sebagai pembeli pesawat tempur dari Amerika, Rusia, atau Eropa, kali ini kita masuk ke level baru, produsen. Tapi di balik mimpi besar ini ada kisah yang lebih seru lagi dari drama politik. Ada negosiasi alot, ada tarik ulur anggaran, ada janji-janji yang perlu dibuktikan, dan tentu aja ada kepentingan nasional yang harus dipertaruhkan. Dan bahkan ada konflik dari insinyur Indonesia yang cukup menegangkan. Nah, apakah Indonesia benar-benar siap naik kelas di dunia pertahanan udara? Atau ini cuma proyek ambisius yang akhirnya berhenti di tengah jalan? Kemudian, seberapa canggih sih pesawat tempur ini? Kenapa sampai terjadi konflik di antara dua negara yang awalnya berharap kerjasama ini? Subscribe WikiWek. Pantau terus ketegangan dan perkembangan militer Indonesia, karena ini akan berpengaruh besar ke harga satu batang rokok dan segelas kopi pahit kalian. Pesawat tempur buatan Indonesia ini bisa dibilang seperti supercar di dunia pesawat tempur. Inilah KF-21 Boramai. Nah, kalau di dunia otomotif ada Ferrari atau Lamborghini, di dunia militer ada F-35 dan Su-57. Dan KF-21 ini ada di level yang hampir sama, pesawat tempur generasi 4.5 yang punya potensi di-upgrade ke generasi 5. Jadi ini kayak lagi main game balapan. Di awal mobil kamu standar, tapi semakin sering menang kamu bisa upgrade mesin, ganti ban, pasang turbo, sampai akhirnya mobil kamu bisa bersaing dengan mobil-mobil kelas atas. KF-21 ini juga begitu, punya mesin kencang, radar canggih, dan teknologi stealth yang bikin susah dideteksi musuh. Bahkan pesawat ini sudah sukses menjalani 1000 kali uji terbang tanpa insiden. Ini kayak mobil yang dites di sirkuit ribuan kali tanpa ada masalah. Tapi proyek ini bukan sekedar soal pesawat tempur. Ini adalah langkah strategis Korea Selatan untuk mandiri di industri pertahanan. Mereka nggak mau terus-terusan bergantung pada teknologi asing. Dan Indonesia ikut dalam proyek ini, karena kita juga punya mimpi yang sama, punya pesawat tempur canggih buatan sendiri. Menurut laporan Event News tanggal 13 Maret 2025, Indonesia tetap berkomitmen buat ikut serta dalam produksi skala penuh jet tempur KF-21 Boramai. Ini adalah pesawat tempur generasi terbaru yang lagi dikembangkan sama Korea Selatan dan Indonesia. Yap, negara kita tercinta, sekarang ikut campur tangan dalam pembuatannya. Yang bikin proyek ini makin serius, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI udah turun tangan langsung. Sekarang PTDI masih fokus menggarap prototipe KF-21. Soalnya ini jadi salah satu dari 10 prioritas utama di industri pertahanan kita. Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan juga buka suara. Dia bilang pengembangan KF-21 ini dibagi dalam 3 tahap. Pertama engineering, kemudian manufacturing dan desain, dan sekarang tahap prototipe lagi jalan. Dia bilang berencana untuk tahap produksi skala penuh mulai tahun 2026. Ini artinya kalau semua berjalan lancar, beberapa tahun lagi kita nggak cuma beli pesawat, tapi kita juga ikut bikin, keren kan? Nah, tapi jangan senang dulu. Mimpi ini nggak datang tanpa tantangan. Salah satunya masalah duit. Kalau proyek ini diibaratkan kayak beli mobil bareng temen, Indonesia ini lagi di posisi teman yang ikut patungan di awal. Tapi pas giliran bayar cicilan, malah bilang, bro gue lagi banyak pengeluaran, bisa diundur dulu nggak? Nah, laporan Chosun tanggal 11 Maret 2025 menyebut, kalau sejak 2015, Korea Selatan dan Indonesia sepakat buat garap KF-21 dengan total anggaran 5,5 miliar dolar Amerika Serikat sampai 2026. Nah, dari total biaya ini, Indonesia harusnya nanggung 20% alias 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagai imbalannya kita dapat prototipe pesawat, transfer teknologi, dan hak buat produksi 48 unit jet di dalam negeri. Tapi sampai 2025 ini kita baru bayar 274,4 juta dolar Amerika Serikat, alias baru 25% dari total yang dijanjikan. Nah, Indonesia akhirnya ngajuin permintaan buat nurunin porsi kontribusi dengan alasan keuangan yang lagi ketat, alias kantong lagi kering. Sebagai solusi, Korea Selatan ngusulin di Agustus 2024 supaya kontribusi kita dipangkas jadi 411,5 juta dolar Amerika Serikat. Nah, kalau ini diterima, Indonesia bakal bayar sekitar 73,3 juta dolar Amerika Serikat per tahun dari 2024 sampai 2026. Tapi ada harga yang harus dibayar.
Menurut pejabat DAPA, Defense Acquisition Program Administration, kalau Indonesia bayar lebih sedikit, otomatis transfer teknologinya juga bakal berkurang. Artinya kita masih ikut di proyek ini, tapi teknologi yang bisa kita serap bakal nggak sebanyak yang di awal dijanjikan. Di tengah perjalanan panjang, proyek KF21 Boramai yang penuh lika-liku, tiba-tiba muncul sebuah drama yang bikin heboh kedua negara. Bayangkan, lagi serius-seriusnya Indonesia dan Korea Selatan mengembangkan jet tempur canggih, malah muncul kabar kalau ada insinyur Indonesia yang ketahuan nyolong data pengembangan KF21 pakai USB. Ini bukan lagi cerita konspirasi di film-film Hollywood, ini kejadian beneran. Awal tahun 2024, berita ini pertama kali meledak. Seorang insinyur Indonesia yang bekerja di Korea Aerospace Industry atau KAI dikabarkan tertangkap basah mencoba menyalin data rahasia KF21 ke dalam flash disk. Yap, flash disk. Yang biasanya kalian pakai buat mindahin tugas kuliah atau film bajakan, sekarang malah dipakai buat nyolong teknologi jet tempur. Ngeri nggak tuh? Dan nggak main-main, insiden ini langsung bikin DAPA, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea, kalang kabut. Mereka sampai harus turun tangan langsung buat menyelidiki kasus ini. Tapi ternyata kasus ini nggak berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, laporan dari chosun.com pada Desember 2024 menyebutkan bahwa bukan cuma satu orang, tapi 5 insinyur Indonesia yang diduga terlibat dalam kebocoran data ini. Jadi kalau awalnya kelihatan kayak satu orang iseng, sekarang berubah jadi skandal serius. Polisi Korea Selatan akhirnya mengirim mereka ke kejaksaan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Perlindungan Rahasia Dagang dan Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri. Nah, ini udah masuk level kasus berat, bukan lagi sekedar ketahuan nyontek di kelas. Insinyur-insinyur ini sebenarnya dikirim ke KAI buat ikut pelatihan transfer teknologi. Tapi pada 17 Maret 2024, mereka ditangkap di pos pemeriksaan keamanan ketika mencoba membawa keluar beberapa perangkat penyimpanan yang berisi data super rahasia, termasuk proses pengembangan KF21. Mungkin awalnya mereka pikir bisa lolos kayak orang nyeludupin makanan ke bioskop, tapi ternyata sistem keamanannya nggak main-main. Nah, dampaknya jelas. Ini bikin hubungan Indonesia dan Korea Selatan jadi canggung. Bayangin aja, kita lagi negosiasi buat dapetin teknologi jet tempur, yang malah kena kasus kayak gini. Kepercayaan Korea Selatan bisa anjlok. Bukan cuma Korea Selatan, ini akan mempersulit Indonesia bekerja sama dengan negara lain. Dan yang lebih parah, mereka bisa makin pelit buat berbagi teknologi. Kalau ini kejadian, maka impian Indonesia buat punya jet tempur canggih bisa semakin jauh dari kenyataan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini cuma kesalahpahaman atau beneran ada yang nekat buat memotong jalur biar Indonesia bisa cepat dapat teknologi KF21? Kalau beneran terbukti ada yang nyolong, apa dampaknya buat kerjasama strategis Indonesia Korea Selatan di masa depan? Nah, KF21 Boramai ini bukan cuma pesawat tempur sembarangan. Ini adalah jet tempur generasi 4.5 yang digadang-gadang bakal menyaingi Rafale dan Eurofighter Typhoon. Dua pesawat tempur yang kalau dikonversi ke rupiah, harganya bisa bikin kita mempertimbangkan ulang antara beli pesawat atau bangun kota baru. Nah, ada beberapa fakta menarik kenapa Indonesia pengen banget punya pesawat ini. Fakta menarik pertama, KF21 sudah mencatat lebih dari 1000 penerbangan uji coba sejak pertama kali terbang pada Juli 2022. Tanpa satupun insiden. Dan ini prestasi besar di dunia penerbangan militer, di mana setiap kesalahan kecil bisa berujung pada kecelakaan fatal. Nah, kecepatan pesawat ini juga bukan main-main. Dengan kecepatan Mach 1,8 atau sekitar 2200 km per jam, KF21 bisa menempuh jarak Jakarta-Surabaya dalam waktu kurang dari 10 menit. Jarak tempurnya bisa mencapai 2900 km, yang artinya bisa berpatroli dari barat sampai timur Indonesia. Kemudian teknologi yang dibenamkan di dalamnya juga nggak kalah canggih. Ada radar EC, Active Electronically Scanned Array. Radar ini membuatnya bisa melacak banyak target sekaligus, sulit dideteksi radar musuh, dan punya kecepatan deteksi tinggi. Pesawat ini juga bisa membawa berbagai jenis senjata maut, dari rudal udara ke udara M120 AMRAAM, rudal AIR-ST untuk pertempuran jarak dekat, hingga bom pintar untuk menghancurkan target di darat. Nah, bahkan ada rencana untuk menambahkan sistem senjata tersembunyi agar lebih sulit dideteksi radar musuh.
Nah, menariknya lagi, KF-21 didesain untuk bisa di-upgrade ke generasi kelima. Saat ini pesawat ini masih berada di kelas generasi 4.5, tetapi dengan beberapa modifikasi bisa ditingkatkan menjadi jet tempur dengan fitur stealth penuh seperti F-35 Lightning II. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, produksi massal KF-21 akan dimulai pada tahun 2026. Korea Selatan menargetkan akan memproduksi 120 unit untuk angkatan udara mereka sendiri. Sementara Indonesia punya rencana membeli 48 unit, tentu dengan catatan kalau uangnya ada. KF-21 Boramai bukan sekedar pesawat tempur, tapi simbol ambisi Indonesia untuk naik kelas di industri pertahanan global. Proyek ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk nggak hanya menjadi pembeli, tetapi juga produsen pesawat tempur yang canggih. Dengan desain yang mendekati jet generasi kelima, KF-21 berpotensi besar menjadikan Indonesia lebih diperhitungkan dalam kancah pertahanan udara. Namun di balik ambisi besar ini, ada tantangan yang tak kalah besar. Kalau kita terusin dengan kontribusi lebih kecil, kita dapat pesawat tempur canggih, tapi transfer teknologinya berkurang. Artinya Indonesia bakal punya jet KF-21, tapi tetap tergantung sama Korea Selatan kalau butuh pengembangan lebih lanjut. Tapi kalau kita nggak lanjut, ya bisa aja duit yang udah dikeluarin selama ini cuma jadi sangkos, alias rugi besar tanpa hasil. Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini, diskusi di kolom komentar, karena diskusi kalian yang membawa topik ini jauh lebih berkembang. Dan jangan lupa subscribe, pantau terus ketegangan militer Indonesia, karena ini akan berpengaruh besar ke harga satu batang rokok, segelas kopi hitam pahit kalian. Terima kasih.